Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Selamat datang di channel Bunda Salsa Official, tempat di mana cerita bukan sekedar rangkaian kata, tapi jendela ke hati dan kehidupan. Aku doakan, semoga kamu yang lagi nonton ini diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kebahagiaan yang gak putus-putus. Kalau kamu lagi capek, semoga lewat cerita ini, kamu bisa merasa lebih ringan. Kalau kamu lagi sendiri, semoga kamu merasa ditemani di sini. Jangan lupa, ambil posisi paling nyaman, duduk santai, siapkan teh hangat, atau cemilan kesukaanmu. Karena hari ini, aku punya cerita yang bukan cuma seru, tapi juga bisa bikin kamu berpikir, merasa, dan mungkin tersenyum kecil di tengah hari yang sibuk. Selamat menonton, dan selamat hanyut dalam cerita. Jangan lupa tulis komentar setelah nontonnya. Aku selalu baca, dan senang banget bisa ngobrol sama kalian. Tumpahan air galon itu awalnya cuma bikin bajuku basah. Tapi kenapa malah hatiku yang ikut tergenang dan selalu becek setelahnya? Dia cuma tukang antar galon. Atau ada sesuatu yang ia sembunyikan? Bagaimana kalau cinta sejati ternyata datang dari troli beroda 3? Hari itu panasnya bukan main. Matahari seperti sedang iseng memanggang Jakarta. Perlahan-lahan, Sarah McLean berdiri di depan pintu apartemennya yang mungil, mengenakan kaos putih polos dan celana pendek longgar, sambil kipas-kipas pakai brosur laundry kiloan. Di sebelahnya, berdiri sebuah galon kosong, setia menemaninya selama seminggu terakhir. Tanpa setetes air pun tersisa. Air, I need water. Please. ... Keluhnya dalam bahasa Inggris yang tentu saja tidak didengar siapapun. Ia baru 2 bulan tinggal di Indonesia, tepatnya di daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Alasannya, pindah dari Kanada cukup unik. Sarah ingin membuka bisnis kue sehat berbahan dasar buah tropis, Tropical Healthy Cake, katanya waktu ditanya petugas imigrasi. Tapi sampai detik ini, yang berhasil ia buat baru kue wortel gosong dan bolu pisang rasa sabun. Sebelum dia sempat mengeluh lebih panjang, terdengar langkah kaki dari ujung lorong apartemen. Derap kaki itu disertai suara khas. Klotak, klotak, klotak. Suara troli dorong yang membawa 2 galon besar. Mata Sarah langsung berbinar. Darto, pria berseragam biru, dengan topi lusuh dan kulit kecoklatan yang mengkilat karena keringat. Dia adalah pengantar galon langganan semua penghuni lantai 2, pendiam, murah senyum, dan entah mengapa, Sarah selalu merasa sedikit gugup tiap melihatnya. Selamat sore mbak, galonnya ya? Payas. Iya, kata Sarah buru-buru, menyapu rambutnya ke belakang telinga. Darto membungkuk, mengangkat galon kosong dengan satu tangan, lalu mengeluarkan galon baru dari troli. Ia berjalan ke dispenser, lalu membalik galon ke atas dispenser dengan satu gerakan cepat yang sayangnya kurang presisi hari itu. Belaks hahaha. Air dari galon tumpah-tumpah bonyak, dispenser goyang, galon miring, dan sebelum sempat ditegakkan, air itu sudah tumpah ke bawah dan mengenai Sarah dari dada sampai paha. Ya ampun, mape, seru Darto panik. Sarah berdiri terpaku. Kaos putihnya langsung transparan seperti bungkus tahu plastik, dan celana pendeknya menyerap air sampai berat seperti celana renang. Darto buru-buru mencabut galon dan menegakkan posisi. Ia mengeluarkan kain lap kecil dari kantong celananya dan memberikannya ke Sarah sambil menunduk malu. Ini mbak, buat keringin dikit. Sarah menerima kain itu yang lebih mirip serbet bekas gorengan, tapi ia tak tega menolak. It's okay, no problem, wet, but happy, katanya sambil tersenyum kaku. Darto bingung, wet, tapi happy? Ia mengangguk saja, meski tidak terlalu mengerti maksudnya. Sarah mengeringkan bagian tubuhnya seadanya, lalu tersenyum kikuk. You're very fast, strong man. Loh, saya nggak fast kok, itu salah saya mbak. Biasanya nggak gini. Mungkin galonnya licin, maybe destiny, ujar Sarah polos. Darto menatapnya sejenak, lalu tertawa kecil. Mungkin juga, mbak, galon jodoh.
Sarah tertawa. Suara tawanya ringan, seperti lagu iklan sabun mandi. Sejak kejadian itu, Sarah merasa aneh. Tiap kali mendengar suara troli galon klotak-klotak, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia bahkan mulai mencatat di kalender. Order galon, even if still full, di balik tumpahan air yang membuat kaosnya transparan dan rasa malu yang menguap bersama panasnya sore itu. Sarah justru merasakan sesuatu yang menyegarkan. Sesuatu yang mungkin tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika atau grammar bahasa Inggris. Malamnya, sambil makan mie instan dengan garpu karena belum bisa pakai sumpit, Sarah membuka catatan harian digitalnya. Hari ini galon tumpah ke tubuhku. Tapi kurasa bukan cuma tubuhku yang basah, hatiku juga mulai tumpah sedikit demi sedikit. Sarah lalu menutup laptopnya dan menarik selimut. Sebelum tidur, ia sempat tersenyum sambil bergumam, "Besok pesen galon lagi ya." Sejak insiden galon tumpah yang membuat kaos putihnya menjadi bahan tontonan warga lantai 2, Sarah mulai punya rutinitas baru yang aneh. Menunggu suara troli Darto. Ia hafal betul suara klotak-klotak itu. Bahkan suara itu terdengar lebih merdu daripada dentingan lonceng gereja di kampung halamannya dulu di Montreal. Setiap hari, pukul 11 siang, Sarah akan pura-pura sibuk di dekat pintu. Walau air galon di dispensernya belum habis, ia bahkan pernah dengan sengaja menumpahkan air galon sedikit demi sedikit tiap pagi dengan alasan sangat logis. Biar bisa pesan lagi. "Miss Sarah, you order again." "Baru 3 hari lalu," ujar petugas pemesanan galon lewat telepon. "Yes, tapi air saya, bocor dari hati," jawab Sarah bingung. "Hah? Maksudnya dari dispenser bocor?" Petugas di seberang cuma menjawab dengan gumaman heran sebelum mengiyakan. Hari itu, seperti biasa, Sarah berdiri dengan gaun santai warna biru langit, rambut dicepol seadanya, dan bibir dilapisi lip gloss rasa strawberry. Wahannya dibuat natural, tapi niat. Seakan-akan dia sedang tidak siap, padahal sudah siap sejak jam 8 pagi. Lalu, terdengar suara yang dinanti-nanti, klotak, klotak, klotak. Sarah langsung berdiri tegak. Jantungnya berdetak seperti drum band anak SD. Ia membuka pintu dengan dramatis. "Selamat siang, Mbak Sarah," sapa Darto sambil menunduk, mengangkat galon dengan tangan satu. "Selamat siang, Mas Galon," balas Sarah ceria. Darto mengangkat alis. "Mas Galon." Sarah langsung panik. Maksud saya, Mas Darto, galon kamu? Galon saya? Galonnya kamu Pokoknya itu." Darto tertawa kecil, memperlihatkan gigi putihnya yang berbaris sedikit miring. "Nggak apa-apa, Mbak. Saya juga kadang manggil ayam saya Mas." Sarah ikut tertawa. Dalam hati, ia berkata, "Tuh kan, sederhana, tapi bisa bikin hati geli." Saat Darto membalik galon dan memasangnya ke dispenser, Sarah memperhatikan gerak tubuh pria itu. Tenang, tegas, penuh perhitungan. Entah kenapa, membalik galon sekarang tampak seperti kegiatan paling romantis di dunia. Mas?" Sarah memberanikan diri bicara. "Iya, Mbak, kamu punya galon favorit gak?" tanyanya. Polos Darto terdium, mengernyit bingung. "Maksudnya, kayak misalnya, kamu antar galon ke banyak tempat. Apa kamu punya galon yang kamu paling suka?" Galon favorit?" Sarah mengangguk dengan semangat. Belum pernah ditanya gitu, Mbak. Tapi galon di tempat Mbak Sarah ini paling sering saya antar." Sarah nyaris meleleh. Jantungnya mencair. Ia menahan diri agar tidak langsung memeluk dispenser. "Karena apartemen Mbak paling dekat dari lift," sambung Darto. "Jujur Says, perasaan." Mekar Sarah langsung kempes seperti balon bocor. Tapi ia tetap tersenyum. "Dekat lift? Ya, tentu saja." Darto berdiri, menyeka keringat di dahinya. "Udah ya, Mbak, kalau ada bocor lagi, kabari aja." Sarah mengangguk. "Pasti." Tepat sebelum Darto pergi, Sarah berseru, Mas, tunggu." Darto menoleh cepat. "Iya, Mbak."
Sarah panik, otaknya kosong. Lidahnya kaku. Saya, sok kamu. Hening. Matanya membelalak. Baru sadar, ia salah bahasa. Yang dia maksud, saya suka galon kamu. Tapi yang keluar, saya suka kamu. Darto diam sejenak. Ia menggaruk belakang kepalanya. Maksud Mbak, Sarah, salah tingkah. Maksud saya, galon kamu. Bentuknya bagus. Bening, kokoh. Darto menahan tawa. Oh, galonnya. Iya, galon saya memang kuat. Sarah tertawa gugup. Iya, sangat tahan. Tekanan. Darto mengangguk perlahan. Wajahnya sudah merah seperti tomat. Ia lalu pamit dan mendorong troli menjauh. Begitu pintu tertutup, Sarah mengeluh panjang dan mengubur wajahnya di tangan. What did I just say? Saya suka kamu. Aduh, Sarah. Dasar bule ngaco. Malam harinya, ia menelepon temannya di Kanada. Lily, aku rasa aku jatuh cinta. Dengan siapa? Barista kopi. Lebih kuat dari itu. Pengantar galon. Kamu oke, Sarah? Sarah mengangguk, walau di telepon tidak bisa dilihat. Yes, dia beda. Dia jujur, nggak pernah bohong. Dan dia selalu datang saat aku butuh air. Lily tertawa. Sounds like the perfect man. Sarah mematikan telepon dan menatap galon penuh yang kini berdiri megah di dispenser. Tangannya menyentuh plastik bening itu dengan lembut. You always come with him. I think I'm falling for the both of you. Sudah 3 hari sejak Sarah dalam ketidaksadaran linguistiknya mengucap saya suka kamu ke Darto. Dan sejak itu, dia belum bisa tidur nyenyak. Bukan karena menyesal, tapi karena malu dan penasaran. Dia ketawa. Tapi itu ketawa karena lucu, atau ketawa karena dia juga suka. Gumam Sarah pada dirinya sendiri, sambil mengaduk adonan kue. Hari itu, apartemen Sarah sudah dipenuhi aroma khas tepung almond pisang matang, dan secara tidak sengaja bau gosong dari oven batch sebelumnya. Sarah sedang mencoba eksperimen baru. Kue pisang sehat, tanpa tepung, dan tanpa rasa pahit. Seperti buatan minggu lalu yang membuat tetangga sebelah muntah ringan. Aku harus bikin dia senang. Dengan rasa, dengan hati, ujarnya sambil menuang adonan ke dalam loyang berbentuk hati meski bentuknya lebih mirip ginjal sebelah kanan. Ia menuliskan di sticky note warna pink untuk Mas Darto. Terima kasih, sudah antar galon dan senyuman. Sarah melirik jam dinding. Sudah hampir pukul 11. Itu artinya galon time. Darto datang dengan langkah biasa. Di tangannya sudah ada daftar pengiriman. Tapi ketika sampai di pintu apartemen Sarah, ia sempat berhenti. Sejenak, dia menghela napas. Entah kenapa, setiap kali harus mengantar galon ke unit 204, rasanya sedikit berbeda. Tok, tok, tok. Pintu terbuka. Sarah berdiri di baliknya, mengenakan celemek berbunga dan wajah penuh harap. Sebuah kotak kecil berisi kue pisang buatan sendiri. Selamat siang, Mas Darto. Saya ada kado kecil. Darto melongo. Buat saya? Sarah mengangguk malu. Iya, ini kue. Saya buat pagi ini. Darto menerima kotak itu hati-hati. Seperti sedang diberi barang pusaka. Wah, terima kasih ya, Mbak Sarah. Saya jadi nggak enak. Coba saja dulu, Mas. Kalau enak, saya buatin lagi. Darto tersenyum. Kalau enak, saya bayar nanti. Pakai galon kosong. Sarah terkekeh. Deal. Setelah menyerahkan galon dan memasangnya dengan posisi yang benar kali ini, tanpa tumpahan, Darto pamit. Begitu Darto menghilang di ujung lorong, Sarah langsung menutup pintu dan menempelkan telinganya ke daun pintu. Ia menunggu dan berharap mendengar suara. Wah, enak banget dari Keahan. Namun yang terdengar justru suara batu kecil. Lalu, senyap. Sarah menunggu. Dan tidak ada lagi. Sementara itu, di sudut taman kecil dekat parkiran apartemen, Darto membuka kotak kue itu dengan hati berbunga. Ia menggigit kue pisang berbentuk ginjal itu perlahan. Awalnya,
Dia mengernyit, lalu menelan dengan sangat pelan. Rasanya aneh, sedikit seperti kue, tapi juga seperti odol rasa pisang. Tapi Darto bukan tipe pria yang suka mengecewakan orang lain. Ia mengambil satu gigitan lagi, dan satu lagi. Setelah gigitan ketiga, mulutnya sedikit kebas. Wah, mungkin ini kue bule. Memang, rasanya beda, bisiknya sambil minum air galon dari botol cadangan. Beberapa menit kemudian, ia mengirim pesan lewat WA, hasil simpan nomor dari struk pengiriman galon minggu lalu. Mas Darto, terima kasih kuenya ya, Mbak Sarah. Rasanya unik, kayak masa kecil saya waktu iseng makan sabun mandi. Sarah yang sedang duduk dengan wajah gelisah, menerima pesan itu dengan campuran rasa kaget dan malu. Sarah, OMG. Saya nggak sengaja bikin rasanya seperti itu. Mungkin baking sodanya kebanyakan, Mas Darto. Tapi saya suka, karena niatnya baik. Jarang ada orang bule bikin kue buat tukang galon. Sarah terdiam, lalu tersenyum. Dia makan juga. Meski rasanya seperti sabun, hatinya menghangat. Ia membalas, Sarah, kalau kamu tidak trauma, besok saya coba resep lain, yang tidak seperti sabun. Janji, Mas Darto. Saya siap jadi korban rasa, Mbak, selama galonnya tetap full. Sarah menertawakan pesan itu sambil menutupi wajah dengan bantal. Aduh, bule macam apa aku ini? Jatuh cinta sama tukang galon dan malah bikin dia keracunan ringan. Keesokan harinya, Sarah berdiri di dapur. Kali ini lebih serius. Ia menyiapkan kue baru. Kue ubi panggang tanpa tepung, tanpa gula, dan tanpa rasa sabun. Ia mulai merasa ini bukan sekadar eksperimen kuliner, tapi latihan cinta. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan adonannya, HP-nya berbunyi. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Pengurus RT apartemen. Ibu Sarah, besok pagi ada arisan di aula lantai. Dasar, mohon hadir. Karena bule juga bagian dari warga. Sarah membaca pesan itu sambil memicingkan mata. Arisan? Apa itu? Semacam ritual sosial lokal. Ia berpikir sejenak. Mungkin ini kesempatan. Aku harus lebih banyak belajar bahasa Indonesia. Dan siapa tahu dapat tips soal cara masak dari ibu-ibu lokal. Sarah pun memantapkan hati. Besok aku ikut arisan. Kalau mau dapat hati Mas Darto, aku harus mulai dari dapur dan dari ibu-ibu. Suasana aula lantai dasar apartemen terasa seperti campuran antara bazar, pasar malam, dan dapur darurat. Ibu-ibu berkumpul dengan berbagai piring berisi cemilan lokal, lemper, pastel, risoles, dan sesuatu yang kelihatannya seperti tahu isi. Tapi saat digigit, ternyata tempe goreng. Di tengah keramaian itu, berdiri satu sosok mencolok. Sarah McLean, bule asal Kanada yang mencoba menyatu dengan warga lokal. Ia mengenakan batik warna merah marun, hasil beli online yang katanya ukuran free size, tapi ternyata terlalu longgar dan membuatnya mirip gorden panggung. Ibu-ibu langsung menyambutnya hangat. Wah, Bulnya datang juga. Sarah Burani, ketua RT, merangkap ketua arisan tidak resmi. Cantik banget ya, kayak artis sinetron, puji Bu Tuti sambil menyikut lengan Bu Endang. Sarah tersenyum kaku. Terima kasih. Saya suka kalian. Ibu-ibu tertawa geli. Sarah mengangkat ponselnya dan membuka aplikasi kamus bahasa Indonesia hasil unduh semalam saat insomnia karena mikirin Darto. Aku belajar bahasa Indonesia dari Google, ujarnya bangga. Wah, bagus. Tapi nanti belajar dari kami aja. Bule belajar dari bule itu kurang nendang, kata Burani. Dan dimulailah sesi belajar bahasa Indonesia versi emak-emak kompleks. Lucu, nyeleneh, dan tentu saja tidak sepenuhnya akurat. Sarah, kalau kamu mau puji laki-laki, kamu bisa bilang, aku suka kamu. Tapi, kalau mau lebih genit dikit, bilang, kamu manis kayak gulali, ujar Bu Tuti sambil mengunyah cireng. Manis kayak gulali? Oke. Dan kalau bilang galon besar, gimana?
Oh itu gampang, bilang aja. Galon kamu besar sekali. Aku mau lagi, tiap hari, jawab Bu Endang. Semua ibu-ibu tertawa keras. Sarah ikut tertawa, tanpa tahu bahwa kalimat itu bisa sangat ambigu. Ia mencatat semuanya dengan penuh semangat. Keesokan harinya, seperti sudah dijadwalkan oleh semesta, suara troli klotak-klotak kembali terdengar. Sarah berdiri di depan cermin sambil melatih pengucapan. Galon kamu besar sekali, aku mau lagi tiap hari. Terdengar mesra kan? Pintu diketuk. Tok, tok, tok. Sarah membuka dengan senyum selebar pancake. Selamat siang Mas Darto. Siang Mbak Sarah. Darto mengangkat galon dan mulai melakukan tugasnya. Kali ini, semuanya lancar. Tanpa tumpahan, tapi Sarah punya misi lain. Menunjukkan perkembangan bahasa Indonesianya Mas. Saya ada belajar kalimat baru. Ujarnya sambil memainkan ujung rambut. Oh ya, kalimat. Apa tuh? Sarah tersenyum percaya diri. Galon kamu besar sekali. Aku mau lagi tiap hari. Hening. Darto mematung. Matanya berkedip cepat. Lalu dia menoleh perlahan ke arah Sarah, memastikan dia tidak salah dengar. Sarah masih tersenyum. Polos. Itu betul kan? Bahasa Indonesianya romantik. Darto seperti kehilangan sinyal selama beberapa detik. Itu, iya sih Mbak, cuma agak nyerempet. Sarah bingung. Nyerempet apa? Saya belajar dari Bu Endang dan Bu Tuti. Oh, pantas. Darto mencoba menyembunyikan tawa, tapi pipinya merah seperti habis makan cabai rawit. Sarah yang mulai curiga, membuka kamus di ponselnya dan mencari kata demi kata. Matanya melebar saat menyadari maksud kalimat yang barusan dia ucapkan. No. Saya tidak maksud. Saya cuma suka air kamu. Galon. Maksudnya airnya. Bukan kamunya. Maksud saya, ya kamu juga. Tapi, oh, Tuhan. Darto tertawa keras. Akhirnya tak mampu menahan. Gak apa-apa Mbak. Saya jadi semangat kerja hari ini. Sarah menutup wajahnya dengan tangan, tertawa geli dan malu. Saya salah ngomong lagi ya? Sedikit, tapi manis. Beberapa jam kemudian, Bu Rani mengirim voice note ke grup WA Arisan. Ibu-ibu. Tadi si Sarah ucapin kalimat itu ke si Darto. Astaga naga. Saya sampai guling-guling di dapur. Grab, wapun giger, stiker-stiker tertawa, emotikon terkejut, dan meme galon berhamburan. Sarah yang diam-diam ada di grup itu hanya bisa menulis. Saya janji, besok saya belajar bahasa Indonesia dari buku, bukan dari arisan. Malam itu, Sarah menatap dispenser galonnya yang kini sudah penuh. Ia merenung. Setiap hari aku makin suka dia, tapi aku juga makin malu. Lalu ia menulis di buku catatannya. Kadang, cinta itu seperti bahasa Indonesia. Rumit, ambigu, dan kalau salah ucap, bisa bikin malu. Tapi tetap menyenangkan untuk dipelajari. Langit Jakarta pagi itu mendung. Awan menggumpal, seolah menahan beban air yang terlalu berat untuk disimpan. Sarah berdiri di dekat jendela apartemen, menatap keluar sambil memegang segelas teh jahe hasil eksperimen barunya setelah gagal membuat banana bread yang teksturnya lebih mirip kasur kapuk. Suasana hatinya agak murung. Sudah 5 hari, Darto tidak muncul. Padahal biasanya, dalam seminggu minimal 2 kali, ia melihat pria berwajah tenang itu mendorong troli galon seperti pahlawan air. Sarah mulai bertanya-tanya, jangan-jangan dia sakit atau dia sudah malu karena kalimat galon kamu besar sekali itu. Ia menatap dispenser. Galonnya masih setengah, tapi bukan air yang ia butuhkan saat ini. Ia butuh alasan untuk bertemu. Sarah meraih ponsel dan membuka aplikasi pemesanan galon. Ia mengetik pesan. Air galon saya masih setengah, tapi hati saya sudah kosong. Tolong isi. Lalu buru-buru menghapusnya. Terlalu drama. Akhirnya ia menulis, halo, saya mau pesan galon hari ini. Kalau bisa yang biasa datang? Ya, trolinya berisik. Entah kenapa, pesan itu terasa cukup. Beberapa jam kemudian, suara klotak-klotak yang dirindukan itu terdengar. Loge, Sarah nyaris menjatuhkan teh jahenya. Ia buru-buru merapikan rambut.
mengoles sedikit lip balm, rasa mint yang terlalu menyengat seperti balsam, lalu berdiri siap di balik pintu. Tok, 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 pintu terbuka. Selamat siang Mbak Sarah, suara itu terdengar seperti musik latar sinetron romantis di telinga Sarah. Selamat siang, Mas Galon. Darto, mereka saling tertawa. Rasa canggung seperti sudah luntur. Darto pun tampak lebih santai hari ini. Ia memanggul galon dan memasangnya tanpa banyak bicara, lalu menengok ke arah jendela. Mendung ya, Sarah mengangguk. Sepertinya Jakarta mau mandi sore. Darto terkekeh. Bahasa Mbak udah mulai puitis sekarang. Belajar dari galon, jawab Sarah sambil tersenyum. Selesai pasang galon, Darto berdiri dan bersiap pamit. Tapi tepat saat ia melangkah ke depan pintu, hujan turun deras. Bluk bluk bluk, suara tetesannya menghantam jalanan dan balkon. Wah, deres bener, gumam Darto. Sarah menatap keluar dan spontan berkata, "Tunggu dulu, kamu belum bawa payung." Ya, Darto menggeleng. Biasanya sih nekat aja. Sarah masuk ke kamar dan kembali dengan sebuah payung besar warna kuning cerah. Saya antar kamu sampai depan gerbang. Ini payungnya cukup besar untuk 2 orang. Asal kamu jangan galon juga ya. Nanti nggak muat. Darto tertawa lebar. Mereka pun berjalan beriringan, perlahan di bawah payung, menyusuri lorong menuju gerbang utama. Hujan deras membuat udara terasa sejuk, dan suara tetesan hujan menciptakan suasana yang anehnya romantis. Mas Darto, kenapa kamu kerja antar galon? Darto diam sejenak, lalu menjawab, karena galon gak pernah bohong. Sarah menoleh cepat. Maksudnya, ya, kamu tahu galon itu berat, ya kan? Kalau diangkat, terasa berat. Kalau kosong, tahu-tahu dispenser bunyi blub blub blub, minta isi ulang. Jujur, Sarah terdiam. Ia tidak menyangka jawaban itu akan terdengar begitu dalam. Darto melanjutkan, kerja ini sederhana, tapi saya suka gak banyak omong, gak banyak politik. Sepertinya kamu orang yang pernah capek sama sesuatu ya? Tanya Sarah hati-hati. Darto mengangguk, tapi tidak berkata apa-apa lagi, hanya senyum tipis. Payung mereka agak miring, terkena angin, membuat bahu Sarah dan Darto sedikit bersentuhan. Sarah merasakan detak jantungnya naik, tapi ia tidak bergeser. Aku suka hujan, kata Sarah tiba-tiba. Kenapa? Karena kita bisa berbagi payung. Darto menoleh, lalu tersenyum. Saya juga suka hujan, kalau begini caranya. Di depan gerbang, Darto hendak menyerahkan kembali payungnya. Bawa saja, buat jaga-jaga kalau hujannya belum selesai, kata Sarah cepat. Tapi nanti Mbak, saya bisa beli lagi. Tapi payung seperti momen ini, nggak bisa dibeli. Darto tersenyum. Oke, terima kasih, nanti saya balikin. Sarah menatapnya. Atau kamu antar lagi, pakai alasan galon. Darto tertawa. Bisa, sekalian isi ulang, dispenser atau hati. Sarah nyaris tersedak udara sendiri. Malam itu, Sarah menulis lagi di jurnal digitalnya. Ternyata, payung juga bisa jadi jalan cinta. Hari ini, aku tak hanya berbagi ruang di bawah kain kuning, tapi juga membiarkan hatiku sedikit terbuka untuk pria sederhana yang tahu makna hujan. Hari itu, udara Jakarta lumayan panas. Matahari seperti menyorot Sarah langsung dari atas atap apartemen. Tapi, hati Sarah lebih panas dari cuaca. Bukan karena ovennya rusak atau adonannya gagal mengembang. Bukan. Tapi karena Darto tak kunjung datang. Sudah 3 hari sejak mereka berbagi payung dalam hujan yang syahdu itu. 3 hari sejak senyuman Darto membuat Sarah lupa bahwa dia bule. Kesasar yang tadinya cuma mau buka bisnis kue. Tapi, sejak hari itu juga, tak ada pesan, tak ada galon, tak ada kabar. Sarah mulai gelisah. Ia bolak-balik membuka aplikasi pemesanan galon. Bahkan, sempat mengecek apakah nomor pelayanannya diblokir. Ia sampai menempelkan telinga ke pintu tiap kali terdengar suara troli, tapi nihil. Sampai akhirnya,
Di sore yang tak terlalu cerah, Sarah sedang di minimarket dekat lobi apartemen. Saat hendak membayar mie shirataki dan keju kedelai, ia melihat Darto lewat jendela kaca toko. Tapi bukan itu yang membuatnya kaget. Darto sedang tertawa-tawa dengan seorang perempuan bergaun ketat, makeup lengkap, dan memakai bando berbentuk telinga kelinci. Sarah spontan menyipitkan mata. Siapa itu? Perempuan itu menyentuh bahu Darto sambil tertawa manja. Darto mengangguk sambil memanggul galon dan menyodorkan payung Sarah. Sarah nyaris menjatuhkan mie-nya. Itu payungku yang kuning cerah, penuh kenangan. Ia pun buru-buru keluar minimarket dan mengendap-endap seperti agen rahasia. Ia bersembunyi di balik tiang lampu taman sambil menguping. Dari jarak dekat, terdengar jelas percakapan mereka. Mas, galonnya berat banget deh. Tapi kamu tuh kuat. Ya, kayak pelindung gitu, ucap si perempuan. Haha, iya Bu Yulia. Namanya juga kerjaan, harus kuat. Kalau aku minta galon tiap hari, kamu kuat nggak? Wah, ya harus siap dong. Sarah meremas plastik belanjaannya. Bu Yulia, jadi namanya Yulia ya? HMPH. Nggak bisa percaya sama orang yang pakai bando kelinci di hari kerja. Dart pun menyerahkan galon dan payung kuning Sarah. Ini, saya pinjamkan payung dulu. Hujan tadi pagi mungkin belum selesai, ujar Darto sopan. Wah, makasih mas. Baik banget sih. Tapi kamu yakin nanti pacarmu marah? Logoda Bu Yulia. Darto tersenyum singkat. Saya nggak punya pacar, Bu. Sarah menahan napas. Yuking, kamu nggak punya pacar, mas. Terus aku ini apa, konsumen loyal? Tanpa pikir panjang, Sarah keluar dari persembunyiannya. Darto kaget setengah mati melihat sosok bule berbatik dengan kantong belanja dan wajah Maladik Ledok mendekat seperti singa. Kelaparan. Mas Darto, serunya tegas. Darto langsung berdiri tegak. Mbak Sarah, ini. Saya lagi ngantar galon. Iya, saya lihat. Dan itu payung saya. Ya, Sarah menunjuk benda kuning cerah di tangan Bu Yulia. Bu Yulia melirik dan tersenyum genit. Oh, ini payung kamu, Mbak. Lucu ya. Warnanya, Sarah menyambar payung itu dan memeluknya seperti anak ayam hilang. Terima kasih sudah meminjamkannya. Ke siapapun ini. Darto bingung harus berkata apa. Bu Yulia, yang mulai menangkap aroma drama, menyeringai. Wah, Mas Darto, kayaknya punya fans bule. Nih, Sarah langsung berseru. Bukan fans, saya hanya suka galonnya. I mean, airnya, dan juga payungnya. Darto menahan tawa. Sarah sadar ia mulai kacau. Saya pergi dulu. Terima kasih Mas Darto. Semoga galon kamu tetap berat dan kuat. Sarah melenggang pergi dengan langkah cepat, tapi dalam hati hancur berkiping-heping. Di apartemen, Sarah duduk di sofa sambil menatap kosong dispenser yang kini terasa seperti benda tak berguna. Kenapa aku cemburu? Aku cuma konsumen. Tapi kenapa aku merasa dia milikku? Ia membuka buku jurnal digitalnya dan menulis. Cinta itu seperti air galon, datang dengan berat. Tapi kalau hilang, bikin tenggorokan kering dan hati kerontang. Darto, kamu bukan milik siapa-siapa, tapi kenapa rasanya kamu milikku? Malam itu, Sarah memutuskan untuk tidak pesan galon selama seminggu. Ea ingin tahu, apakah Darto akan sadar? Apakah dia akan datang? Hari pertama, tidak ada. Hari kedua, tidak juga. Hari ketiga, Sarah mulai minum air rebusan daun pandan. Hari keempat, dia mempertimbangkan untuk minum es batu. Hari kelima, tok tok tok. Pintu diketuk. Sarah terdiam. Matanya melebar. Ia mendekat pelan-pelan. Klotak, klotak, klotak. Suara troli itu. Ia membuka pintu perlahan. Di depan sana berdiri Darto, memegang galon dan seikat bunga plastik dari toko, serba 5.000. Mbak Sarah, saya dengar Mbak nggak pesan galon lagi. Saya khawatir. Sarah terdiam. Darto melanjutkan. Saya tahu mungkin saya salah. Mungkin saya harus izin dulu kalau mau pinjamkan payung. Tapi saya nggak tahu kalau Mbak bakal marah. Sarah menggigit bibir. Saya bukan marah.
Saya, ya, mungkin sedikit cemburu. Darto menatap Sarah dengan lembut. Kalau Mbak cemburu, itu berarti Mbak sayang. Sarah mengangguk pelan. Saya nggak ngerti ini semua, tapi saya tahu. Tiap kamu datang, rasanya seperti dispenser. Hidup saya penuh lagi. Darto tertawa kecil. Saya juga, tiap ketemu Mbak, saya jadi semangat, bahkan keringat saya rasanya manis. Sarah tertawa. Itu bisa jadi gejala diabetes, Mas. Mereka tertawa bersama, dan untuk pertama kalinya, tidak ada air yang tumpah, hanya perasaan. Sudah seminggu sejak Sarah mengaku kalau dirinya cemburu dan Darto. Dengan jujur dan polosnya, membalas bahwa keringatnya jadi manis tiap bertemu Sarah. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Lebih hangat, lebih sering bertukar pesan. Bahkan, Darto mulai memanggil Sarah dengan Mbak S, singkatan yang membuat Sarah berbangga-bangga. Walaupun terdengar seperti merek minyak goreng, namun seperti air dalam galon yang terlihat jernih, tapi tak selalu bisa ditebak dalamnya. Ada sesuatu dalam diri Darto yang Sarah rasakan, belum ia ceritakan. Setiap kali Sarah bertanya soal masa lalunya, Darto selalu mengelak dengan candaan. Dulu saya pengen jadi atlet angkat galon profesional, Mbak. Atau astronot, tapi takut berat galon di luar angkasa. Lucu. Iya. Tapi juga menghindar. Dan hari itu, ketika Sarah sedang duduk di taman kecil apartemen, sambil menyantap kue donat ubi, hasil eksperimen terbaru, yang akhirnya tidak seperti sabun. Tiba-tiba Darto datang, bukan dengan troli, bukan dengan galon, tapi dengan helm proyek. Mas, kamu tukar profesi? Tanya Sarah bingung. Darto tersenyum lebar. Enggak, Mbak, saya cuma mampir. Kebetulan saya lagi bantu teman survei lokasi. Mau mampir sebentar. Sarah mengangguk, menepuk tempat duduk di sebelahnya. Sini duduk. Ceritain deh. Yang sebenarnya, Darto ragu sejenak, lalu duduk. Matanya menatap rerumputan, jari-jarinya menggosok helm yang kini ia letakkan di pangkuan. Mbak Sarah, saya sebenarnya nggak berniat nutup-nutupin. Tapi, saya memang bukan cuma tukang galon. Sarah terdiam. Saya tahu. Kok tahu? Sarah tersenyum. Soalnya kamu nggak pernah bingung arah. Padahal apartemen ini labirin. Terus kamu pasang galon selalu sekali angkat. Nggak pernah tumpah itu. Bukan teknik orang sembarangan. Darto tertawa, hebat juga observasinya. Kemudian Darto mulai membuka lembaran hidup yang tak pernah ia ceritakan ke siapapun di apartemen. Itu, dulu, saya dosen teknik mesin di universitas kecil di Jawa Tengah. Ngajar, bikin riset, ngurus mahasiswa yang skripsinya sering typo. Saya suka, tapi lama-lama capek. Dunia akademik gak sesederhana mengajar dan belajar. Politiknya lebih rumit dari mesin uap. Sarah mendengarkan dengan serius. Lalu, saya keluar. Bikin bengkel kecil, tapi sempat kena tipu partner bisnis. Bangkrut, akhirnya balik ke Jakarta, kerja seadanya. Dapat tawaran antar galon. Malu. Tapi ya, kenapa harus malu? Kerja halal kan? Sarah menatapnya penuh kekaguman. Dan selama ini kamu gak bilang apa-apa. Darto mengangguk pelan. Saya pengen dicintai, karena saya yang sekarang, bukan yang dulu. Gak semua orang bisa lihat tukang galon dan jatuh cinta. Tapi Mbak Sarah, kamu beda. Sarah menahan senyum, bibirnya bergerak pelan. Dulu saya ke Indonesia cuma mau bisnis kue sehat. Tapi sekarang saya sadar, mungkin saya kesini buat sesuatu yang lebih manis. Darto tertawa kecil. Kue kamu makin enak sekarang loh. Sarah melotot pura-pura tak percaya. Serius? Enggak kayak odol lagi? Enggak. Sekarang rasanya kayak kue yang dibuat orang jatuh cinta. Hening sejenak, angin sore mengayun, daun-daun kecil di atas mereka. Lalu Sarah bertanya pelan, jadi kamu gak malu jadi tukang galon? Darto menggeleng. Justru saya bangga. Karena dari semua pekerjaan yang pernah saya jalani, cuma ini yang bikin saya ketemu kamu. Sarah nyaris menangis tapi menahannya, karena pakai maskara waterproof yang katanya hanya tahan air wudhu, bukan air galon. Mbak Sarah,
Iya, Mas. Saya rencananya buka bengkel alat berat di pinggiran kota. Pelan-pelan. Tabungan dari antar galon udah lumayan. Kalau nanti saya buka, boleh nggak? Kamu yang bikin kantin kecilnya. Sarah tertawa sambil memukul pelan lengan Darto. Jadi saya kue, kamu bengkel, kerja bareng. Galon tetap jalan, tapi kita juga isi rumah sama-sama. Sarah menatap Darto. Dalam, hangat. Dan untuk pertama kalinya, mereka berpegangan tangan. Malam itu, Sarah duduk di balkon sambil menulis di jurnal digitalnya lagi. Kadang, kita harus jatuh cinta dulu, baru bisa paham isi seseorang. Dan Darto bukan galon kosong. Dia penuh cinta, penuh perjuangan, dan penuh kejutan. Sarah berdiri di depan cermin, mengenakan gaun santai bermotif daun monstera yang baru saja ia beli di pasar minggu dekat apartemen. Rambutnya dikuncir ke belakang, dan ia mengenakan lipstik tipis warna pink salmon hasil rekomendasi Bu Tuti, yang bilang warna itu cocok buat bule nyari jodoh lokal. Namun, tidak ada yang bisa membuatnya benar-benar siap menghadapi pagi itu. Karena hari itu, Papa dan Mama Sarah tiba dari Kanada. Dan mereka tidak datang sendirian. Mereka datang bersama satu koper besar, dua koper sedang, dan satu ekspektasi tinggi bahwa putri mereka akan kembali ke Kanada, meninggalkan Jakarta dan semua keeksotisan tropisnya. Sarah, honey, oh my God, look at you. You look so tropical, ujar ibunya, sambil memeluk erat. Mencium kiri kanan penuh semangat, ayahnya menyusul, memeluk lebih singkat, tapi tetap hangat. We missed you, Sarah. Tersenyum gugup. I missed you too. Welcome to Jakarta. It's warm, a little too warm. Papa mengusap keringatnya, lalu menoleh ke kanan dan kiri. Where's your driver? Sarah tertawa kaku. Don't have a driver. I take Gojek, or sometimes I just walk. Ibunya melongo. Oh dear, shockingly adventurous. Mereka masuk ke apartemen. Dan selama 15 menit berikutnya, Papa dan Mama Sarah memandangi seisi ruangan dengan ekspresi yang sama seperti ketika orang bule pertama kali lihat durian. Penasaran, tapi takut. Where's the AC? On the wall. Oh, I thought it was a microwave. That's the rice cooker. Good Lord. Sore itu, ketika mereka duduk di ruang tamu dengan teh manis dan pisang goreng yang Papa Sarah pikir adalah banana sushi goreng, Sarah tahu ayah tak bisa menunda lebih lama. Actually, I want to tell you something. Kedua orang tuanya menoleh. I met someone. Mata ibunya berbinar. Is he from Canada too? Sarah menggeleng. He's Indonesian. Lawyer? Doctor? Business owner? Sarah menggigit bibir. He delivers gallon water. Mendadak, ruangan menjadi sangat sunyi. Bahkan dispenser di pojokan pun seakan berhenti menyala. Papa Sarah menyipitkan mata. You mean, like a delivery guy? Sarah mengangguk. Mama Sarah menatap tajam. Honey, are you being kidnapped emotionally? No. He's kind. He's smart. He used to be a lecturer. A what? Sarah menjelaskan semuanya tentang Darto. Tentang bengkel impiannya. Tentang bagaimana pria itu tak pernah meremehkan kerja keras dan selalu datang saat galon dan hatinya kosong. Papa masih tampak ragu. But what about your plans? Your business, your future? I still want those, kata Sarah, tegas. But now I know, future isn't about a country or a salary or a kitchen size. It's about who you want to refill your life with. Mereka terdiam. Lalu, Mama berkata, I want to meet this gallant guy. Esok harinya, Sarah mengatur pertemuan. Darto datang dengan pakaian terbaiknya, kemeja batik biru, dan celana hitam. Ia sempat menata rambut, pakai minyak rambut, pinjaman dari tetangga. Wajahnya berseri, tapi penuh tegang. Sarah menyambutnya dengan cemas. Kamu siap? Saya pernah sidang skripsi mahasiswa 5 jam, Mbak. Tapi ini rasanya lebih ngeri. Sarah tertawa gugup. Saya juga. Mereka masuk ke ruang tamu. Papa dan Mama Sarah sudah duduk seperti dewan juri ajang pencarian bakat. Darto tersenyum, sopan,
dan menyapa dengan bahasa Inggris seadanya. Good afternoon, Mr. and Mrs. I am Dardo. I bring gallon and also honesty. Sarah hampir batuk menahan tawa. Ibunya menaikkan alis. You bring honesty? Yes, and love. Darto lalu menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Sarah bantu terjemahkan pelan-pelan tentang hidupnya, pengalamannya sebagai dosen, kisah kegagalannya, dan mimpinya membuka bengkel apa saja. Kaya? Tidak. Apa saya pintar? Mungkin dulu, tapi yang pasti, saya tulus. Papa Sarah akhirnya berbicara. Setelah lama menatap Darto in Canada, we have a saying, you don't marry a rasu, you marry a Harsara. Dan Darto saling melirik. Still, lanjut Papa. I want to know, what will you do if things get hard? Darto menatap langsung ke mata Papa Sarah. Saya akan tetap isi galon. Saya akan isi ulang cinta kami. Setiap hari, kalau harus dorong troli sampai tua, saya dorong. Karena Mbak Sarah bukan hanya butuh air, dia butuh teman isi hidup. Sunyi sejenak. Lalu, Mama Sarah berdiri. I like him, katanya, tersenyum lebar. Papa menatap Sarah. Lalu Darto, well, just promise me one thing. Never let her carry the gallon alone. Darto tertawa. I promise. Hari itu, cinta mereka diakui. Sarah menangis. Bukan karena galon bocor, tapi karena hatinya akhirnya penuh. Malamnya, saat Darto hendak pulang, ia membuka troli kecil yang ia bawa dari rumah. Apa ini? Tanya Sarah. Darto mengangkat galon kosong. Tapi di dalamnya bukan air, sebuah kecil dengan cincin sederhana. Sarah McLean, will you marry me and be my partner in refilling love? ... Forever. Sarah tertawa sambil menangis. Yes, yes, I will. But you promise ya, galonnya tetap isi. Darto mengangguk. Galon boleh kosong, Mbak. Tapi hati saya, gak pernah. Darto duduk di pinggir teras rumah kontrakannya, memandangi kipas angin yang berputar pelan, seolah ikut bingung seperti dirinya. Mas, kamu kenapa diam melulu? Tanya Pak Dul, tetangganya yang sudah seperti bapak sendiri. Mau nikah kok, malah kayak abis ditolak pinjaman. Darto menghela napas. Pak Dul, ini pernikahan beda benua, beda budaya, beda semua. Pak Dul tertawa. Yang penting, jangan beda galon, biar nggak salah pasang. Darto ikut tertawa, walau masih cemas. Sementara itu, di apartemennya, Sarah sedang kebingungan juga. Di hadapannya bertumpuk brosur, menu catering, dan proposal dekorasi. Aku nggak mau pernikahan yang mewah kayak pameran gaun. Aku mau unik, lucu, tapi tetap sakral, katanya ke ibunya di video call. Ibunya mengangguk sambil menyeruput teh. How about mixing both cultures? A Canadian-Javanese wedding? Sarah langsung tersenyum. Yes, tapi aku juga mau ada sentuhan pribadi. Sesuatu yang merepresentasikan kami. Ibunya berpikir sejenak. Well, he delivers water, right? Why don't you have a gallon-themed wedding? Sarah membeku, lalu tertawa keras. Mom, you're a genius. Beberapa hari kemudian, Darto datang ke lokasi acara. Halaman rumah penampungan galon tempat ia biasa setor. Tapi kali ini, suasananya beda. Tiang-tiang tenda berdiri kokoh dihias bunga melati, dan tutup galon yang digantung seperti ornamen. Pesta, karpet merah, digelar di tengah-tengah deretan galon kosong berwarna biru transparan, disusun rapi membentuk pagar jalan masuk. Di panggung kecil, ada tulisan besar dari styrofoam bertuliskan, From Jakarta with Love Darto, and Sarah's Gallon Wedding Darto Milongo. Pak Dul berdiri di sampingnya, mengenakan base cap, sambil berkata, Mas Darto, ini bukan pernikahan, ini pameran air minum dalam kemasan. Acara dimulai dengan iring-iring gen pengantin. Sarah muncul dengan kebaya modern berwarna biru langit, menyatu dengan warna galon. Sanggulnya diberi aksesori bunga sakura, dan miniatur payung kuning sebagai kenangan akan hari hujan itu. Darto mengenakan base cap coklat, lengkap dengan belangkon, tapi yang mencuri perhatian adalah
Dia masuk ke pelaminan dengan diantar troli galon yang dihias bunga dan pita. Semua tamu tertawa dan berdiri memberi tepuk tangan. Di kursi tamu, Bu Rani, Bu Tuti, dan Bu Endang sudah sibuk membagikan undangan arisan spesial edisi pengajian dan bule menikah. "Bu, ini undangan nikahan atau seminar dispenser sih?" tanya seorang tamu sambil memotret pajangan galon emas yang dijadikan latar foto. "Mendingan galon emas daripada pelaminan plastik," jawab Bu Roni. Bangga, saat sesi adat dimulai, Sarah duduk bersimpuh, menatap Darto yang membacakan janji nikah dengan suara bergetar. "Saya, Darto, berjanji akan setia mengisi hidup Mbak Sarah seperti saya mengisi galon dengan penuh tulus dan siap diganti kapanpun rusak." Sarah membalas dengan bahasa Indonesia terbata tapi lucu. "Saya Sarah, janji akan menjadi tutup galon yang kuat, menjaga kamu, menahan tumpah, dan saya cinta kamu walau kamu kadang lupa bawa struk." Temu-temu terbah. Bahkan Pak Penghulu sempat menunduk sambil tertawa pelan. Lalu sebagai simbol pernikahan, alih-alih menyuapi kue atau roti, Sarah dan Darto saling menuangkan air dari galon kecil ke gelas masing-masing. "Biar kita nggak pernah kehausan cinta," bisik Sarah. Di resepsi malam harinya, Papa dan Mama Sarah memberikan kejutan kecil. Mereka berdiri di panggung dan menyanyikan lagu khas Kanada yang diaransemen dengan gamelan pelan. Lalu Papa berkata, "In Canada, we drink water from taps, but in Jakarta, we learn to wait, to refill, and to be grateful for every drop. Today, my daughter is marrying not a waterman, but a man who makes her full." Tamu-tamu berdiri. Darto berkaca-kaca. Sarah memeluk ayahnya dengan mata merah. Dan malam itu, di bawah langit Jakarta, dengan lampu-lampu gantung dan ratusan galon kosong yang memantulkan cahaya, mereka berdansa. Sarah berbisik di telinga Darto, "Mas, galonku sekarang gak cuma penuh, tapi meluber." Darto tersenyum. "Tenang aja, saya siap tampung." Mereka tertawa. Bersama, sudah 3 bulan sejak pernikahan galon paling fenomenal di Jakarta itu diselenggarakan. Sejak itu pula, kehidupan rumah tangga Sarah dan Darto dimulai. Tidak di villa mewah atau apartemen tinggi, tapi di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota, yang dulunya adalah gudang galon dan kini direnovasi jadi tempat tinggal sekaligus warung kue sehat plus bengkel ringan. Di bagian depan rumah, ada papan bertuliskan, "Kue sayang, sehat dan sepenuh hati." Bengkel Darto di samping. Pagi hari di rumah itu dimulai dengan aroma adonan kue berbahan oat dan pisang menguar dari dapur, dan bunyi logam diketok dari bengkel sebelah. Di tengah aktivitas itu, terdengar pula suara Sarah memanggil, "Mas Darto, mixernya mogok lagi." Dart muncul dari bengkel dengan tangan berlumur oli dan wajah berkeringat. "Loh, saya baru benerin motor orang. Sekarang giliran mixer." Sarah berdiri dengan tangan di pinggang. "Iya, mixernya kayak cemburu, Mas. Dia goyang terus tapi nggak muter." Darto terkekeh. "Sama kayak saya waktu lihat kamu ngobrol sama Pak Pos." Sarah melempar serbet ke arahnya. "Pak Pos umurnya 65. "Cinta gak kenal usia, Mbak," goda Darto. Lalu mencium pipi Sarah sambil mengambil mixer dan membawanya ke bengkel. Di pojok ruangan, dispenser berdiri kokoh dengan galon penuh. Tapi sekarang, Sarah sudah tak terlalu peduli soal air penuh atau kosong, karena hatinya selalu terasa penuh. Hari-hari mereka kadang repot, kadang berantakan, kadang lucu. Pernah suatu malam, Darto pulang dari lembur. Sarah menyambut sambil membawa sepiring kue baru. Ini resep baru, namanya brownies duka larut malam. Darto mencicipi, lalu terdiam. "Kenapa?" tanya Sarah cemas. Darto mengunyah pelan dan berkata, "Ini rasa apa ya? Kayak kenangan buruk waktu saya salah masuk kelas kuliah." Sarah mengerutkan dahi. "Jadi, kita jual aja namanya brownies kayuten. Biar orang gak berharap terlalu banyak." Suatu sore, Papa dan Mama Sarah datang berkunjung. Mereka duduk di teras,
sambil menikmati kue dan teh daun kelor. Papa Sarah menatap sekitar, lalu berkata, "You know, I thought she'd end up with a banker or a lawyer. But now I see, this is better." Mama menambahkan, "She laughs more. That's what matters." Darto duduk di samping mereka, mengelap tangan setelah memperbaiki sepeda anak tetangga. "Saya nggak punya banyak, Pak, Bu. Tapi saya janji, air di rumah ini nggak akan pernah habis. Dan cinta akan selalu saya isi ulang." Papa Sarah tersenyum. "I believe you." Di malam yang sejuk, saat hujan gerimis turun, Sarah dan Darto duduk di bangku panjang di halaman rumah. Di atas meja kecil, ada 2 gelas teh jahe dan sepotong kue tape yang menurut Sarah rasanya aneh. Tapi jujur, Sarah bersandar di bahu Darto. "Mas, kamu tahu gak Aceh? Hidup ini kayak dispenser." Darto menoleh. "Loh, kok bisa? Kalau kita lupa isi, ya kering. Tapi kalau kita saling ingat, kita bisa terus mengalirkan kebaikan dan cinta." Darto mengangguk. "Berarti kita berdua galon isi ulang ya?" Sarah tersenyum. "Iya, tapi kamu galonku yang paling tahan lama, dan kamu tutup galonku yang paling kuat." Mereka tertawa, dan di sela hujan yang makin deras, mereka berpegangan tangan, menikmati suara alam dan suara blub-blub-blub dari dispenser di ruang tengah. Dan begitulah kehidupan Sarah dan Darto. Mereka bukan pasangan yang sempurna, tapi mereka adalah pasangan yang tahu bahwa galon tumpah di awal bukanlah bencana, melainkan tanda cinta yang akan mengalir hari demi hari dengan rasa yang sederhana, dengan tawa yang tulus, dengan air dan hati yang selalu penuh. Epilog. Galon kecil bernama Harapan 3 tahun setelah pernikahan galon yang heboh itu. Rumah Sarah dan Darto kini tidak hanya dipenuhi aroma kue dan suara palu dari bengkel. Ada satu suara baru, lebih nyaring, lebih ribut, tapi juga paling dinanti-nanti. Tangisan bayi. Ya, sejak 2 bulan lalu, hidup mereka berubah lagi. Seorang bayi laki-laki mungil hadir ke dunia. Diberi nama Raka Airlangga McLean, Darto, nama yang membuat orang-orang bertanya, ini anak bule atau anak keraton? Raka kecil sering digendong Darto sambil keliling halaman, mengenalkan galon. Satu persatu, "Nak, ini galon 4715. Bapak angkat dia waktu pertama kali antar air ke apartemen mamamu." Sarah cuma bisa geleng-geleng kepala dari balik jendela. "Kalau kamu ngajarin anak hafalan galon, awas ya." Darto membalas sambil tersenyum. "Yang penting anaknya tahu sejarah, cinta, orang tuanya." Bisnis kue sehat milik Sarah kini berkembang. Ia menamai lini produknya kue galon, lengkap dengan logo bergambar dispenser tersenyum. Sementara bengkel Darto, walau masih sederhana, kini punya 2 montir tambahan dan 1 poster besar bertuliskan, "Kalau hatimu mogok, sini mampir." Tapi yang rusak mesin aja ya. Bu Tuti, Bu Rani, dan geng ibu-ibu kompleks kini jadi pelanggan tetap. Mereka sering datang, bukan cuma beli kue, tapi juga cek kondisi rumah tangga Sarah, alias gosip dengan dalih silaturahmi. "Mbak Sarah, itu Darto masih suka peluk-peluk galon gak?" "Kadang, tapi sekarang lebih sering peluk anaknya." Dan semua tertawa puas. Suatu sore, saat Raka sedang tidur dan hujan turun pelan, Sarah dan Darto duduk berdampingan di teras. Di tangan Darto ada foto lama, momen saat galon tumpah di depan pintu apartemen, dan Sarah memelototinya dengan wajah basah kuyup. "Kalau galon ini nggak tumpah waktu itu, hidup kita pasti beda ya?" tanya Sarah pelan. Darto mengangguk. "Beda banget. Mungkin kamu sekarang lagi jualan kue quinoa di Toronto, dan aku mungkin masih di bengkel sendirian." Sarah menyandarkan kepala di bahu Darto. "Tapi galon itu tumpah, dan kita jatuh cinta." Darto tertawa kecil. "Airnya sih udah habis, tapi cintanya tetap penuh." Di dalam rumah, suara Raka mulai terdengar, merengek pelan. Sarah bangkit pelan. "Nah, itu galon kecil. Kita minta diisi." Darto berdiri, meraih tangan istrinya. "Yuk, isi bareng-bareng." Dan mereka pun masuk ke dalam rumah dengan tangan saling menggenggam.
dengan hati yang tetap terisi, dengan cinta yang terus dituang, tanpa pernah tumpah lagi.